Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal nyendal-nyendal RPM rendah di motor lagi ataupun mobil manual. Jadi ini soal jerky behavior yang terjadi ketika kita jalankan motor lagi atau mobil tanpa digas ya. Ada bro yang tanya, apa memang ada motor lagi yang kalau nggak digas itu nggak nyendal-nyendal di gigi satu ya, kita ngomong nggak usah gigi tinggi lah, gigi satu. Ini artinya mesinnya harus bisa jalan lancar di 1500 rpm atau ya berapa rpm lah idlingnya motor lagi itu. Penulis nggak menyertakan motor bebek karena di motor bebek itu kalau RPM rendah kayak di kopling gitu ya, nggak nyangkut. Jadi nggak ada yang namanya nyendal-nyendal karena di RPM rendah loss, nggak gigit ya CVT nya motor matic tuh. Normalnya di motor manual ataupun mobil manual itu kalau RPM rendah nyendal-nyendal, walau ya ada beberapa kendaraan yang nggak begitu. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya ya karena seringnya kendaraan itu dioptimasi untuk RPM yang lebih tinggi. Jadi tenaga maksimum, torsi maksimum itu difokuskan di RPM agak tinggi. Biasanya 3/4 RPM, R3/4 atau bahkan 7/8 dari RPM maksimal. Ya tentu karakteristik kendaraan beda-beda ya, tapi umumnya seperti itulah kira-kiranya. Nah, membuat kendaraan tenaganya bisa muncul di RPM yang agak tinggian ini akan mengorbankan kestabilan di RPM rendah. Tentu rendah tingginya RPM itu tergantung dari kendaraan ya. Kalau di motor ada yang 12.000, ada yang 9.000. Kalau di mobil ada yang 7.000, ada yang 5.000 atau 4.000, tergantung tipenya, tergantung mesinnya. Tapi ya tetap ya berlaku bahwa mesin itu tidak akan sangat stabil di RPM yang ya paling rendah. Kalau untuk mobil ada khusus juga ya, yaitu kalau AC-nya nyala RPM biasanya naik. Jadi ada yang naiknya 300 rpm, ada yang 500 rpm, beda-beda lah tiap kendaraan. Kalau yang ekstrim ya bisa sampai 2000. Bu tapi ono bukan. Biasanya kalau AC nyala ya mesin jadi lebih stabil sih, karena RPM-nya naik, nggak terlalu rendah. Nah, menjawab pertanyaan si bro tadi, apakah ada motor yang kalau lepas gas gak nyendal-nyendal? Jawabannya adalah ada. Bukan standar tadi, butuh modifikasi. Kalau yang bisa mengurangi efek nyendal itu ya seperti misalnya busi tajam. Tapi busi tajam itu efeknya termasuk kecil ya dibanding dengan modif-modif yang lain. Jadi busi tajam itu bisa sedikit membuat RPM lebih stabil di RPM rendah, sedikit ya. Kalau yang lebih banyak itu adalah busi elektrode banyak, agi banyak. Jadi busi dengan 2 elektrode itu bisa lebih stabil daripada yang 1 elektrode, walau itu nikel. Kalau di pasaran ya ada sih beberapa busi yang elektrodenya banyak. Regane ya mirip-mirip.
Yang nikel pun harganya 200 ribuan. Kalau yang murah ya yang buatan Cina ya, tapi sayangnya busi yang buatan Cina ini kode businya sama semua ya, kode 7 kalau nggak salah atau 6. Jadi ya hanya cocok untuk kendaraan-kendaraan tertentu. Kalau kita ngomong motor ya, hanya cocok untuk motor-motor tertentu. Karena yang namanya busi itu kan harus pas headringnya, terlalu tinggi terlalu rendah ya nggak bagus. Ya intinya busi elektroda banyak itu bisa membantu membuat RPM rendah itu jauh lebih lancar, efeknya jauh lebih besar daripada kalau pakai busi tajam. Yang berikutnya yang paling efektif itu sebenarnya ya memindah porsi tenaga puncak ya. Tenaga puncak itu kalau di kendaraan bensin itu terutama dari noken asnya ya, dari seberapa besar salurannya. Mungkin itu diesel juga ya, karena diesel kan ya orang ambane pisan. Pasokan udara itu biasanya dioptimalkan di RPM menengah ya, torsi RPM menengah. Torsi RPM menengah ini membuat tenaga munculnya di RPM 3/4 maksimal. Ya sebenarnya ini keseluruhan ya, dari udara masuk, udara keluar. Noken A sendiri kan mengatur debit udara. Kalau debit udara kita perkecil, baik dengan dikecilkan salurannya, dikurangi durasinya, itu akan membuat tenaga munculnya di RPM yang lebih rendah. Tapi tentu ya, modifikasi noken as itu sesuatu yang sulit. Ya maksudnya sulit mendapatkannya, terutama yang lebih gampang yang merubah saluran udara keluar ataupun masuk. Paling gampang ya saluran udara masuk, karena nggak butuh sesuatu yang tahan panas, nggak butuh yang dilas, nggak butuh yang dibongkar-bongkar gitu. Karena kita bisa ya masang opo kayak opo. Kalau yang penulis sering sebut ya pakai silek gitu, saluran dia keluar kecil pakai pipa. Kalau di motor ya pakai selang bisa, kalau di mobil pakai kumparan bisa. Nah efek merubah saluran ini, debit udara ini akan sangat besar ya, karena ya kita lihat contohnya kalau untuk dunia balap kan noken asnya dioptimalkan untuk RPM tinggi. Nah itu kan beneran tenaganya jadi muncul lebih banyak di RPM tinggi, jadi lebih besar tenaganya, padahal cuma ganti noken as. Tentu ganti noken as harus diiringi dengan ganti remap paling enggak, atau ganti ECU racing untuk setting ulang, karena tentu pasokan bahan bakarnya jadi berubah rasionya. Kalau merubah ukuran saluran, baik ya exhaust maupun yang intake, idealnya sih ganti JU juga, remap. Tapi tanpa remap pun efeknya akan sudah sangat besar. Tentu ya ini kita ngomong masangnya sebelum filter ya. Jadi kalau kita lihat susunannya itu saluran kecil, box filter, baru saluran besarnya menuju throttle body. Harus ada ruang besar ya antara pipa kecil, saluran kecilnya, dan throttle bodinya ya. Jadi kalau ukuran throttle bodinya yang dikecilkan, efeknya beda lagi. Memang ya bisa lebih stabil juga, tapi
nggak akan sebaik kalau pipa kecilnya itu sebelum box filter. Nah kalau sudah pakai ini, wes betul-betul berubah ya karakter mesin. Ya dari noken A saja kan bisa berubah ekstrim, tenaga jadi muncul di RPM atas. Kalau noken asnya pakai yang fokus RPM bawah ya bakal beda sekali lah fokus tenaga RPM bawahnya. Kalau noken as ini contohnya bisa kita lihat di BMW S1250 GS atau apa itu? Sorry, G1250S. Bola lali kode ini apa sih busi ini. Jadi busi kok busi noken as motor BMW yang tipe GS itu kan yang 1250 cc kan profilnya beda, RPM rendah dan RPM tinggi. Itu bikin RPM rendahnya tenaganya lebih muncul. Nah kalau kita kan yo gak iso motor ini pasangi variabel noken as yo, bisanya ya masang pipa itu guys. Nah kalau sudah pakai itu juga ya misalnya tambahi dengan busi elektroda banyak, apalagi pakai kayak pro kapasitor, pasang kabel busi atau selang bensin, boleh juga cemenita, bakal stabil ya RPM rendah. Jadi nggak digas, motor itu nggak nyendal-nyendal, jalannya kayak normal, deng 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 gitu, pelan-pelan. Ya sayangnya penulis gak ono motor lagi untuk demo ya. Tapi kalau mobil sudah ada ya. Kalau mobil wis jelas ya. Dulu sudah pakai pro kapasitor sehingga ya pakai lepas gas gigi 1 ya pasti stabil. Cuma kalau gigi 2, gigi 3 sih agak stabil. Setelah pakai silek wes jadi betul-betul stabil. Bahkan dari posisi idling gitu ya, lepas gas tanpa AC dinyalakan jadi 700 rpm, itu injak gas nggak akan starter, nggak akan nyendal-nyendal, tapi lancar aja. Itu ya nggak bisa terjadi kalau masih standar. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.